Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya ingin bagikan pada Anda gimana sih sebetulnya caranya gitu. Sebelumnya saya sudah pernah bikin videonya ya dengan versi yang lebih sederhana. Saya pernah bikin videonya cuma coret-coretan saja. Tapi kali ini saya ingin membahasnya detail dengan Anda. Saya ingin menunjukkan pada Anda detail dengan Anda. Tujuan saya adalah setelah Anda nonton video saya ini, Anda betul-betul bisa menggambarkan bahwa 1 miliar itu tidak sesulit yang Anda bayangkan ya. Meskipun juga tidak bisa diremehkan, tapi tidak sesulit yang Anda bayangkan, masih terjangkau di pikiran Anda, dan kemudian Anda bisa action ya. Banyak orang yang bilang sama saya masalah itu teori gitu loh. Ya boleh lah gitu, tapi itu teori saya ambil berdasarkan apa yang saya praktekkan sebelumnya. Jadi karena saya sudah praktekkan, maka saya simpulkan apa yang saya lakukan, kemudian kita ambil logikanya supaya Anda bisa memahami, kemudian yuk kita praktekkan gitu ya. Jadi apabila Anda bilang itu adalah teori, it's okay, itu pendapat Anda gitu. Tapi saya tidak memerlukan itu. Yang saya perlukan adalah saya bisa menyampaikan ini, dan kemudian siapa yang membutuhkan bisa menangkapnya gitu ya. Oke. Seperti apa logikanya 1 miliar dalam 100 hari ya? Logikanya dulu nih ya, nanti saya akan tunjukkan pada Anda bagaimana prakteknya. Itu langsung aja to the point aja. 1 miliar itu nolnya 9 ya. 1 miliar itu nolnya 9. Nah, apabila Anda bayangkan 1 miliar, mungkin Anda belum pernah dapat uangnya 1 miliar. Bagi Anda yang sudah pernah, itu biasa aja gitu ya. Tapi bagi yang belum pernah, ini merupakan sebuah, waduh gila, luar biasa gitu ya. Ya, it's okay lah gitu. Nah, supaya ini bisa Anda gambarkan secara nyata dan Anda bisa berpikir bahwa, oh bisa, ini ada langkahnya ya menuju ke situ dan tahap-tahapnya bisa kita lalui. Maka saya akan coba pecah 1 miliar ini seperti di video saya sebelumnya tentang 1 miliar itu sudah bisa kita pecah. Bahwa sebetulnya 1 miliar ya, kalau Anda amati 1 miliar itu adalah ya, perkalian, ini bisa kita pakai Excel ya. Kalau kemarin saya coret-coret, yang coba lebih rapi dikit lah ya. Sama dengan ya 1000 ya, sama dengan ini, saya kalikan ini, saya kalikan ini. Jadi 1 miliar sebenarnya perkalian ya. Ya, sebenarnya perkalian. Perkalian antara apa? 1000 saya kalikan lagi 1000, saya kalikan juga 1000. Ya, hasilnya sama ya, 1 miliar. Nah, ilustrasinya adalah kalau saya punya produk yang bisa menghasilkan keuntungan Rp1.000 ya. Let's see, di sini kita bilang keuntungan per produk. Nah, ya. Dengan cara seperti ini mungkin Anda bisa lebih menggambarkan ya, keuntungan per produk. Ya. Ini adalah penjualan. Ya, artinya terjual 1000 biji ya. Penjualan 1000 biji ya. Biar gampang ini saya kasih warna lah ya. Nah, biar Anda lebih gampang nih memahaminya. Penjualan 1000 biji ya, kali 1000 hari. Nah, ini harinya. Hari ya sih. Warna apa misalnya? Inilah. Ya, jadi dalam 1000 hari ya, Anda melakukan penjualan 1000 biji. Per hari Anda jual 1000 biji kali 1000 hari, maka keuntungan Anda adalah 1 miliar. Oke, mungkin ini digambarin masih agak ngeblank gitu ya. Nah, apa nih produk untung 1000 dan gimana caranya jual 1000 produk dalam sehari dan kemudian kali 1000 hari gitu ya. Nah, itu kan agak blank gitu. Tapi kalau saya gambarkan begini gimana? Kita sederhanakan. Jadi angka itu, kalau angka 1 miliar itu masih bikin kita blank, kita harus pecah angkanya menjadi angka yang lebih realistis. Jadi itu tujuannya ya. Goalnya bukan membuat sebuah teori, tetapi goal saya adalah membuat angka yang tidak realistis bagi Anda itu menjadi realistis sehingga Anda bisa mencapainya gitu ya. Nah, nanti Anda bisa utak-utak lagi. Jadi sama dengan ya, ini kali ini kali ini. Oke. Ya. Oke, kalau harinya adalah 100 gimana? Ya. Nah, berarti ini harus misalnya ini 1000, ini 10.000. Jadilah segini. Tetap 1 miliar ya. Jadi kalau keuntungan per produk kita adalah 10.000, penjualannya adalah 1000 produk per hari ya, kali 1000 hari 100 hari ya, maka 100-nya ini 100 harinya menjadi nyata kan ya. 100 hari. Kalau tadi 1000 hari, ini saya turunkan menjadi 100 hari, tapi keuntungannya harus 10.000 ya. Oke. Sekarang kita logiskan lagi. Masih kurang realistis Mas. Kenapa? Yang jadi problem oke lah 100 hari, tapi keuntungan per produk 10.000 saya masih oke. Tetapi yang jadi problem bagi saya Mas Arli, gimana caranya saya bisa jualan 1000 per hari. Oke, ini yang kita pecah lagi. Ya, ini kita pecah. Kita insert di sini. Ya, penjualan 1000 ini kita kasih nama reseller lah ya. Atau agen lah, agen. Oke, ya, kita pakai sistem agen misalnya. Ini kasih warna yang beda. Nah, ini aja. Ya. Nah, di sini goal saya adalah memecah lagi ya. 100 harinya oke. Penjualan 1000-nya yang mau saya pecah. Penjualan 1000 ini mau saya pecah. Gimana caranya pecah? Oke.
1000 adalah perkalian, bisa jadi gini. Misalnya 100 agen ya dikalikan 10. Ini masih 1000 ya. Nah, rumusnya saya betulin dikit. Ini kali C berapa itu? C3. Ya, 1 miliar. Jadi rumusnya sudah tepat ya. Penjelasannya gimana? Kalau Anda punya satu produk ya, dengan keuntungan ya, per produknya adalah bagi Anda adalah 10.000, Anda dapat keuntungan satu produk adalah 10.000 ya, dan Anda punya agen jumlahnya 100 agen, di mana agen tersebut menjual rata-rata penjualan 10 produk per hari kali 100 hari, maka uang Anda akan menjadi 1 miliar rupiah. Ya, ini adalah perhitungan yang simple sekali sebetulnya. Agak masuk akal ya, agak masuk akal dengan adanya agen. Yang jadi problem gini, bisa nggak kita cari 100 agen gitu ya? Kalau nggak bisa ya kita turunkan ya. Oke, saya akan coba ini menjadi lebih realistis ya bagi Anda. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Saya tarik aja. Ya, menjadi lebih realistis. Kalau ini saya ganti menjadi 20.000. Gini. Ini kita turunkan jadi 50. 1 miliar juga. Jadi Anda cuma punya 50 agen. Kalau per keuntungan produk Anda adalah 20.000, maka Anda akan memiliki keuntungan 1 miliar rupiah dalam waktu 100 hari. Oke, yang jadi pertanyaan sekarang. Yang jadi pertanyaan kan, untuk menjawab semua masalah besar yaitu 1 miliar yang Anda inginkan ini, berarti kita harus punya logika berpikir yang satu persatu gitu. Jadi kebanyakan orang ini nggak bakal sukses ini selalu memukul rata 1 miliar, dianggap satu penjualan 1 miliar gitu ya. Anda jualan rumah yang harganya 10M, Anda cari siapa jualan rumah 10M, Anda coba bantu jualkan, misalnya saya minta fee 20% ya itu. Tapi itu ya kemungkinannya kayak ya 1 banding sekian ratus ribu mungkin ya, kita nggak tahu, itu berangan-angan saja kalau menurut saya. Tetapi yang lebih realistis adalah keuntungan produk 20.000. Anda bisa cari nggak ya, produk apapun ya, Anda bisa nggak cari produk yang Anda dapat untung 20.000 ya. Terus kemudian Anda bisa nggak cari agen gitu ya, atau Anda cari produk yang keuntungannya 30.000, yang 10.000 kasih agennya ya. Agen tersebut Anda rekrut 50 agen misalnya 50 agen, terus dilatih penjualan sampai dia bisa menjual rata-rata 10 per hari ya, kali 100 hari. Anda bisa ubah-ubah angkanya sesuai dengan kemampuan Anda gitu. Misalnya ini dibikin 100 juga nggak apa-apa, ini bikin 100 Mas Arli, terus ini tak ganti 5, hasilnya tetap 1 miliar juga. Anda perhatikan ini, hasilnya tetap 1 miliar juga. Anda perhatikan ya, hasilnya 1 miliar. Jadi kita fokus pada hasilnya, tetapi caranya, strateginya, ini adalah strategi ya. Kalau kita mau fokus, ini adalah strategi ya, keuntungan produknya berapa, agen jumlahnya berapa, penjualannya berapa, perharinya berapa, Anda mau setting berapa hari, ini adalah hanya merupakan strategi untuk mendapatkan 1 miliar. Nah, kebanyakan orang kenapa bilang 1 miliar itu sulit, karena Anda berpikirnya 1 miliar dalam 1 hari, dan Anda sendiri yang jual, dan produknya 1 ya, maka itu akan menjadi berat sekali, dan itu adalah sesuatu yang saya sendiri mungkin nggak mampu gitu. Nah, tapi kalau jadi seperti ini ya, maka menjadi logis gitu. Wajar saja ketika saya menjual hal ini, menjual Klinos penghemat BBM, saya produksi, dan kemudian saya memiliki agen. Hari ini Mas Ali punya berapa agen sih? Hari ini total ya, totally ada 1000 agen saya ya, totally hari ini agen penghemat BBM total ada 1000. Jadi ini merupakan sebuah kemudahan. Sekarang caranya gimana Mas Ali supaya kita bisa punya agen, tidak usah 1000 kayak Mas Ali, 100 gitu ya, punya 100 saja. Nah, itu ada ilmunya. Itu ada ilmunya. Bagaimana kita bisa mendapatkan penjualan 5 penjualan, agen-agen saya bisa menjual 5 gitu. Ada ilmunya. Salah satu ilmu yang saya tularkan adalah di bisnis coaching. Ilmu yang saya tularkan adalah kita mengumpulkan agen tersebut dalam sebuah grup, dan kemudian kita membina mereka. Kita berikan tool-tool marketing untuk mereka ya, supaya mereka mudah dalam menjual. Kita harus perlakukan agen-agen kita gitu. Jadi gini saudara, untuk bisnis saya sudah sering bilang ya, saya sudah sering bilang di apa namanya, di semua video saya, di beberapa video saya tentang 3 jenis ya, 3 jenis bisnis ya. Apa aja jenis bisnis yang saya ajarkan? 3 jenis bisnis ini, yang pertama adalah komoditi. Anda sudah pernah dengar ya, komoditi. Nah, mungkin Anda berpikir komoditi, Anda beli pulsa harganya 10.000, Anda jualannya 11.000. Nah, ini komoditi ya, keuntungannya tipis, modalnya 10.000, untungnya 1.000, 10% aja. Itu komoditi. Ciri-cirinya keuntungannya tipis, dan itu adalah merupakan kebutuhan, biasanya kebutuhan umum ya, beras, gula, dan seterusnya. Itu komoditi. Jadi Anda berbisnis komoditi, keuntungannya tipis, modalnya gede. Dari sini kita bisa tahu tuh. Jadi untuk kita yang nggak punya modal untuk bisnis komoditi, ini nggak cocok. Kenapa? Karena Anda harus persiapkan modal yang gede. Kalau Anda berpikir 1 miliar tadi adalah komoditi, maka modal Anda jadi gede banget ya. So berarti bukan komoditi. Yang kedua, bisnis tren ya, bisnis tren.
Nah, ciri-cirinya bisnis tren ini orang membeli karena dia suka. Bisnis tren itu bisa kuliner, fashion, itu bisnis tren. Ya, keuntungannya antara 30% bisnis tren ini 30% sampai 100%. Nah, jadi kalau kita beli atau kita bikin makanan ya, kita modal 10.000 kita bisa jual 20.000. Ya, bikin martabak lah, atau Anda jualan kuliner, jualan apa, hijab, Anda jualan apa-apa ya yang fashion sifatnya, kaos ya, Anda bisa jual 2 kali lipat atau 50% keuntungannya atau 30% keuntungannya. Nah, itu hak Anda, silakan. Kemudian bisnis yang ketiga yaitu yang saya geluti, yaitu kebutuhan spesifik. Ya, kebutuhan spesifik itu ciri-cirinya adalah merupakan solusi, bukan kebutuhan tapi solusi, cenderung ke solusi. Maksudnya apa? Misalnya sampo ya, ini sampo yang spesial sekali pada ketombe gitu ya. Jadi yang kita jual adalah bukan samponya, tetapi ini adalah solusi masalah ketombe. Kemudian ini kan solusi juga ya, untuk membersihkan, spesifik banget ini untuk interior gitu ya, untuk interior mobil ya, spesifik ya, maka kita bisa mengatur harga dengan sedemikian rupa. Nah, bisnis kebutuhan spesifik atau solusi ini bisa kita mengambil keuntungan minimal 3 kali lipat atau 300% sampai dengan 10 kali lipat atau 1000%. Misalnya Anda produksi dengan biaya Rp10.000, Anda bisa jual Rp100.000. Nah, itu adalah sifat bisnis spesifik. Mas Arli kok keuntungannya banyak banget gitu ya? Bukan banyak banget, saudara. Ya, bukan banyak banget. Karena ya nanti Anda harus bagi juga duit untuk agen. Anda juga bagi keuntungan untuk apa, misalnya pengembangan bisnis Anda, untuk reinvestment dan lain sebagainya. Ini analoginya. Jadi bisnis spesifik ya, cukup simpel. Jadi kalau Anda misalnya per botol modalnya 10.000 ya, modal Anda adalah 10.000, dan kemudian Anda bikin di awal adalah 10 botol, berarti Anda butuh duit 100.000. Oke, per botolnya. Kalau Anda perlu duit 100.000 untuk bikin 10 botol, nah per botolnya Anda ambil keuntungan berapa? Ya, misalnya kita ambil oke lah, minimal aja 3 kali lipat ya, minimal 3 kali lipat. Berarti kalau laku semua 10 ini laku semua ya, kan Anda jualnya per botolnya jadi 30.000. Kalau 10-10-nya laku, sama dengan Anda punya duit 300.000. Anda bayangkan kalau 300.000 ini Anda reinvestment, itu kuncinya. Ya, Anda bikin lagi, ya, Anda akan mendapatkan di sini dari tadinya modal 10 botol, Anda akan mendapatkan 30 botol. Ya, 30 botol. Kalau satu botol harganya 30.000, maka ini laku semua, maka Anda akan mendapatkan uang Rp900.000. Seperti itu. Sehingga ini menjadi apa istilahnya? Konsep reinvestment. Ya, ini adalah merupakan konsep reinvestment. Dan ini yang saya ajarkan, saudara. Ya, dengan kebutuhan spesifik. Itu analoginya. Makanya kenapa saya modal 900.000 dengan membuat cairan penghemat BBM ini, ya, Klinos. Itu tahun 2013. Itu bisa berputar dari 900.000 ya. Ini keuntungan saya adalah 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Sehingga bisa direinvest kembali ke dalam bisnis, dan kemudian saya beli bahan baku, saya urus legalitas, saya apa segala macam, bisa direinvest lagi. Sehingga menjadi semakin lama semakin besar. Analoginya adalah kalau 10 kali lipat ya, dari modalnya 10 kali lipat dari modalnya, itu berarti kalau laku 1 saya bisa bikin 10, laku 10 saya bisa bikin 100, laku 100 saya bisa bikin berapa? 1000, laku 1000 saya bisa bikin 10.000 ya. Karena hari ini penjualan Klinos ya sudah di angka rata-rata sekitar 2.000 botol per harinya gitu. Saya bikin video ini, omset saya sekitar 2.000 botol. Ini hanya salah satu bidang usaha saya ada beberapa jenis usaha. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk analogi ya, alur perjalanan kenapa kok bisnis bisa menjadi 1 miliar ya, dalam waktu yang singkat. Jadi kuncinya tadi, yang pertama Anda harus pecah dulu analogi 1 miliar menjadi hal kecil-kecil yang bisa Anda lakukan. Itu yang pertama ya. Jadi saya sudah ajarkan pada Anda caranya. Yang kedua kita harus memilih bidang bisnis yang tepat. Bidang bisnis yang saya anjurkan pada Anda untuk mencapai ini pada saat Anda tidak punya banyak modal adalah bisnis kebutuhan spesifik. Ciri-cirinya adalah produknya merupakan solusi ya, produknya sekali lagi merupakan solusi dari sebuah masalah. Jadi saya hari ini sudah bisa bagikan pada Anda sebuah analoginya ya. Kemudian bocoran pada Anda bagaimana memilih produknya. Memilih produknya jangan yang komoditi, jangan yang tren, tetapi yang kebutuhan spesifik. Ciri-cirinya adalah merupakan solusi ya, untuk sebuah masalah spesifik. Dan adapun teknik-teknik lain ya Anda kembangkan lah ya, sesuai dengan kreativitas Anda. Jadi itu saudaraku, mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmu pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, saya ulas sekali lagi. Anda analogikan 1 miliar itu menjadi semakin mudah bagi Anda untuk diterapkan. Kemudian pilih
produknya ya. Anda bisa browsing di Google, cari produk atau dengan kreativitas Anda, atau mungkin tetangga Anda punya produk, atau teman-teman Anda, komunitas Anda punya produk, cobalah lihat. Kemudian Anda jual ya, dengan kemampuan Anda. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan tentunya semuanya ada ilmunya. Lebih banyak praktek, Anda akan lebih mahir lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda rezeki yang berkah, rezeki yang murah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.